di rumah kami ya Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang sertai dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Miss Novita mau nanya nih sama kalian. Kira-kira kalian kenal nggak sama papa dan mama kalian? Kalian kenal nggak sama kakak kalian? Atau sama adik kalian? Nah, gimana sama Tuhan? Kalian kenal nggak? Kalau kita mau kenal Tuhan, yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini. Sama-sama kita bilang, jangan lupa ya buat gerakannya juga sama-sama Miss. Iya, Tuhan itu lebih dari kakak kita ataupun adik kita. Dia lebih dari apapun, karena Yesus adalah sahabat kita. Ya, sama-sama kita angkat pujian ini. Sama-sama ya.
sumber kuatku, kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yeay, benar! Yesus itu sahabat kita. Dia nggak akan pernah kemana-mana. Dia selalu ada di sisi kita, selalu menemani kita. Jadi kita harus buat janji sama Tuhan. Meskipun nanti kita sudah besar, kita mau tetap bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan juga mau taat dengan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari dengan sikap berdoa kita sama-sama angkat pujian. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Shalom teman-teman semua, jumpa lagi di Muan Sunday School. Gimana kabarnya seminggu ini? Miss Mary berharap teman-teman semua tidak pernah lupa berdoa dan mengucap syukur. Cerita kali ini masih seputar Nabi Elisa. Kali ini Miss Mary akan menceritakan mujizat yang dilakukan Tuhan melalui Nabi Elisa. Semuanya duduk yang rapi ya. Sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu. 5, 10. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu beserta kami setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk selalu berjalan di dalam jalan Tuhan. Hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman pernah tidak nggak makan dari pagi sampai siang? Terus mama bilang tidak ada makanan lagi, tidak ada roti, tidak ada nasi, tidak ada susu. Wah, gimana rasanya? Perut kalian pasti sakit karena lapar. Tidak hanya itu, kalian pasti jadi marah dan menangis. Di musim kelaparan, banyak orang seperti itu.
susah sekali. Tidak ada makanan untuk dimakan. Kalaupun ada, hanya sedikit saja. Itu pun harus dibagi-bagi kepada orang lain. Pada suatu hari, Nabi Elisa dan Gehazi pelayannya pergi ke satu kota yang bernama Gilgal. Di sana ada satu rumah. Di dalam rumah itu ada 100 orang nabi yang sedang belajar. Tidak hanya anak kecil saja yang pergi belajar, orang dewasa pun pergi sekolah. Dan Nabi Elisa adalah guru dari 100 nabi tersebut. Tapi kadang-kadang mereka sulit belajar. Kenapa? Ternyata mereka lapar. Tidak ada makanan di sana, karena di sana sedang terjadi kelaparan. Saat jam makan tiba, mereka hanya berdiri atau duduk saja, karena tidak ada makanan untuk dimakan. Nabi Elisa berkata kepada mereka, Tuhan menghukum umatnya dengan kelaparan karena kejahatan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi jangan khawatir, Tuhan akan mencukupkan kita dengan makanan. Mari kita berdoa meminta pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk meminta makanan. Mereka pernah mengalami masa-masa sulit. Mereka pernah mengalami masa kelaparan. Tidak ada makanan untuk dimakan. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan mencukupkan mereka dengan makanan dan minuman. Suatu hari ada seorang yang datang dari jauh. Ia mencari Nabi Elisa. Ada perlu apa? Tanya Gehazi, hamba dari Nabi Elisa. Oh, saya membawa ini. Saya membawa persembahan ini untuk Nabi Elisa. Ia menyerahkan sebuah bungkusan yang cukup besar. Oh, terima kasih, kata Gehazi. Saya akan memberikannya kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa menerima bungkusan itu dan ia membukanya. Kalian tahu apa isinya? Ternyata isinya adalah roti. Ada 20 ketul roti dan sekantung tepung. Tepung bisa dipakai untuk membuat roti. Wah, Nabi Elisa senang sekali. Ia memuji Tuhan dan ia mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang Nabi Elisa punya persediaan makanan yang banyak dan itu cukup untuk beberapa hari. Ia akan makan kenyang dan tidak lapar lagi. Tapi apa yang dilakukan Nabi Elisa? Ia ingat kepada teman-temannya dan juga kepada 100 nabi-nabi yang sedang belajar itu. Mereka pasti juga kelaparan. Gehazi, bagikan roti-roti ini kepada teman-temanku supaya mereka tidak lapar lagi. Tapi Tuhan, rotinya hanya 20. Teman-teman nabi ada 100. Mana cukup? Bagikan saja. Tuhan berkata, roti-roti itu akan cukup untuk mereka. Bahkan ada sisanya. Oh, baiklah. Lalu Gehazi memanggil rombongan nabi-nabi itu dan mengajak mereka untuk makan. Yeay, makan! Nabi-nabi itu senang sekali. Pas dilihat, loh, makanannya cuma 20. Mana cukup untuk kami. Ayo makan, kata Nabi Elisa. Lalu seorang nabi mulai memakan roti itu. Yang lain juga mulai mengambil roti itu. Yang lain juga mulai mengambil. Yang lain juga mengambil. Dan akhirnya mereka semua bisa makan sampai kenyang. Dan rupanya ada sisanya. Benar apa yang dikatakan Nabi Elisa. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memelihara dan mencukupkan orang-orang yang dikasihinya. Puji Tuhan, seru Nabi Elisa. Tuhan sudah membuat roti itu menjadi banyak dan semua orang bisa makan sampai kenyang. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kata nabi-nabi itu. Teman-teman, berapa banyak roti yang ada? Iya, 20. Terus ada berapa nabi yang mau dikasih makan? 100. Wah, kalau rotinya 20, yang mau makan 100, cukup tidak? Tidak cukup, kata Gehazi. Tetapi Nabi Elisa berkata, cukup. Tuhan berkata, semua akan makan sampai kenyang dan ada sisanya. Teman,
ketika musim kelaparan, siapa yang lapar? Iya, Nabi Elisa dan teman-temannya. Kemudian, siapa yang dapat roti? Nabi Elisa. Apakah Nabi Elisa memakannya sendiri? Tidak. Nabi Elisa meminta Gehazi untuk membagi roti-roti itu kepada teman-temannya. Nabi Elisa ingat kepada teman-temannya. Tuhan ingin agar kita belajar untuk membagikan apa yang kita punya untuk orang lain. Lihat apa yang dilakukan Tuhan kepada Nabi Elisa. Tuhan juga akan memberkati kita jika kita mau berbagi dengan orang lain. Apa yang bisa kamu berikan kepada teman-temanmu? Firman Tuhan sangat luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini bisa tinggal di dalam hati kita dan kita bisa mengerjakan firman Tuhan tersebut. Yuk kita hafal satu ayat. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi ya teman-teman, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati.